Berikut adalah draft undangan rapat koordinasi kerja tahun 2024 dari konsep undangan yang telah ditaklik oleh pimpinan. Berikut adalah formatnya. Setelah disetujui draft surat undangan oleh pimpinan, selanjutnya adalah dibuat surat undangan secara detail. Surat undangan dibuat dalam bentuk block style dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word. Nah, ini nanti undangan yang akan dikirimkan kepada para peserta rapat. Setelah undangan selesai dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan, maka siaplah untuk didistribusikan kepada para peserta rapat. Nah, selanjutnya sekretaris bersiap untuk membuat daftar hadir peserta rapat. Berikut adalah daftar hadir yang dibuat oleh sekretaris. Di sana sudah tercantum hari tanggal pelaksanaan, waktu, tempat, agenda, kemudian nomor urut, nama peserta, jabatan, perwakilan, dan tanda tangan. Tentunya di paling bawah mengetahui direktur dan juga tak lupa tanda tangan oleh ketua panitia. Berikutnya adalah membuat biodata peserta rapat. Biodata peserta rapat ini kita buat dalam bentuk Microsoft Word, portrait, dan nanti masing-masing peserta rapat mendapatkan satu biodata, kemudian tanda tangan. Nah, di sini untuk mengumpulkan data-data peserta telah buat Google Form biodata peserta rapat seperti ini. Kemudian dari Google Form yang sudah dibuat, kemudian sudah direspon oleh seluruh peserta rapat. Nah, kemudian dari Google Form ini kita ekspor ke Excel. Nah, ini adalah hasilnya. Sudah menunjukkan timestamp kapan masing-masing peserta itu mengisi data-datanya. Nah, selanjutnya kita akan membuat untuk membiodata peserta rapat masing-masing. Peserta dapat satu dan nanti hanya tinggal menandatangani. Kita menggunakan mailing, kemudian kita select recipient, use an existing list, kemudian kita mencari di mana dokumen yang akan kita inputkan. Kita cari di pengelolaan rapat, pekerjaan 2, biodata peserta rapat. Nah, dari data-data Excel tadi, kemudian kita oke. Nah, selanjutnya langkah berikutnya adalah insert match field. Kita tinggal klik F2, kemudian untuk jabatannya F3, kemudian perwakilannya adalah F4, kemudian alamat F5, kemudian nomor HP F6, kemudian email adalah F7. Nah, bagaimana untuk nama peserta rapat? Kita insertkan F2 nama. Agar ini bisa sama, maka kita buat tidak bold ya, jadi dalam bentuk reguler. Baik, nah selanjutnya setelah selesai, langkah berikutnya bagaimana? Kita masih masuk di mailing. Setelah kita insertkan, maka kita finish, klik finish. Nah, kalau sudah, kita akan melihat preview hasilnya. Nah, kita tinggal ganti ya, kita klik kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sudah selesai. Inilah untuk biodata peserta rapat. Nanti peserta tinggal menandatangani. Terima kasih. Selanjutnya kita akan memesan akomodasi bagi para peserta rapat koordinasi kerja yang berjumlah 10 orang untuk 3 hari menggunakan pemesanan online. Kita akan buka situsnya atau webnya dari Hotel Ibis Jakarta. Kemudian kita akan book a room
Di sini kita memilih price yang terjangkau. Kemudian kita akan menentukan check-in-nya kapan. Jadi kita mengagendakan tanggal 24 sampai 26, berarti kita check-in-nya di tanggal 26. Oke, kemudian sampai pada tanggal 24 sampai 26. Dari set lebih dahulu 24. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita tentukan check-in-nya, maka check-out-nya kita tentukan juga. Karena kita agendakan 3 hari, maka kita klik di tanggal 26, kemudian kita done. Nah, di sini untuk adults-nya kita pilih ya. Berapa orang yang akan kita pesankan? Karena di sini maksimum adalah 6 guest atau 6 guest, maka kita nanti akan membuat order atau booking 2 kali, jadi 6 dan 4 begitu. Kalau sudah, kita klik done. Nah, ini untuk pemesanan hotel secara online. Setelah memesan akomodasi secara online, selanjutnya akan memesan konsumsi dan juga ruang pertemuan sesuai dengan jumlah undangan kepada pihak hotel. Nah, berikut dibuat dokumen berupa block note, di mana pesan yang tercantum dalam block note diantaranya adalah konfirmasi terkait pemesanan akomodasi hotel untuk 10 orang selama 3 hari 2 malam, kemudian memesan konsumsi untuk 10 orang selama 3 hari, dan memesan ruang untuk pertemuan sesuai jumlah peserta yang diundang. Peserta rapat yang berjumlah 10 orang, layout atau tata ruang yang digunakan untuk pertemuan dibentuk U, di mana proyektor di depan, kemudian peserta di samping, kemudian ada pimpinan dan juga sekretaris dari perusahaan pusat. Keterangannya nomor 1 direktur kantor pusat, kemudian 2, 3, 4, 5 itu manajer cabang, kemudian 6 asisten administrasi kantor pusat, sampai 10 adalah asisten administrasi manajer cabang. Begitu. Ini untuk layout tata ruangnya. Selanjutnya, setelah layout disusun, maka perlu dilakukan pengecekan terhadap peralatan dan perlengkapan di ruang pertemuan. Hal ini untuk memastikan adanya peralatan yang ready for use. Nah, di sini dibuat daftar checklist kebutuhan perlengkapan rapat koordinasinya. Nah, di sini kalau sudah dicek ada status oke. Selanjutnya, disiapkan juga daftar checklist penerapan prosedur K3 perkantoran. Dipantau juga keamanan tempat kerjanya terkait dengan ruang rapat yang tidak terlalu padat dan sesak, kemudian lantainya bersih dan tidak licin, kemudian penerangannya, kemudian jalur untuk orang yang berjalan bebas dari halangan benda-benda, kemudian ventilasi, penempatan barang, tersedia tempat sampah, jalur evakuasi, dan juga toilet. Selain itu, terkait keamanan peralatan operasional, terkait instalasi listrik, itu kabelnya rapi dan baik, ada apar, kemudian letak apar terjangkau, dan juga tersedia P3K. Ini adalah checklist penerapan prosedur K3 perkantoran. Nah, ini akan cek untuk perlengkapan pertemuan rapat besok itu apakah sudah siap atau belum. Ini berkaitan dengan beberapa hal yang sudah saya list begitu. Terkait dengan meeting room, apakah sudah siap? Ya, semuanya sudah dipersiapkan sebelumnya. Sudah siap. Ya. Kemudian terkait dengan LCD projector, ya sudah juga. Kemudian untuk sound system tidak ada kendala lagi. Untuk wifi lancar. Untuk AC ya dingin. Baik. Barangkali itu Bapak terkait dengan perlengkapan untuk sound system, memastikan tidak ada kendala pada saat pertemuan begitu. Kalau terkait dengan untuk denah
ruang denah rapat nanti sudah kita siapkan semua. Oh iya. Baik, terima kasih. Kalau memang sudah tidak ada kendala, nanti pada saat hari H saya berharap lancar untuk pertemuannya. Oh iya. Terima kasih Bapak Nggih. Iya, Ya, sama-sama. permisi. Iya. Setelah terlaksana kegiatan rapat koordinasi kerja dengan kantor cabang tahun 2024, selanjutnya dibuat laporan kegiatan meliputi hari tanggal Senin sampai Rabu tanggal 24 sampai 26 Juni 2024, tempat di Hotel Ibis Jakarta, agenda koordinasi dan diskusi kerja tahun 2023 serta rencana kerja tahun 2024. Nah, peserta rapat di sini dicantumkan 1 sampai 10 mulai dari direktur sampai pada asisten administrasi. Untuk acara rapat juga dicantumkan dari hari pertama sampai hari terakhir rundown-nya termasuk waktu dan kegiatannya. Ya, hari Selasa, kemudian hari Rabu, hari terakhir. Kemudian hasil rapat. Nah, di sini yang penting yang perlu ditulis juga, yaitu laporan kinerja tahun 2023, kemudian rencana kerja tahun 2024, kemudian hasil diskusi dan evaluasi, selanjutnya penyusunan rencana aksi, dan pada akhirnya kesimpulan. Kesimpulannya di sini rapat berjalan dengan lancar dan dan menghasilkan beberapa keputusan penting yang diharapkan dapat mendorong kemajuan perusahaan di tahun 2024. Semua peserta rapat berkomitmen untuk bekerja sama dan berupaya maksimal demi mencapai tujuan perusahaan. Nah, ini adalah laporan kegiatan pertemuan perusahaan cabang. Iya, silakan duduk. Terima kasih. Permisi Bapak, mohon izin untuk menyerahkan laporan terkait rapat koordinasi kerja dengan cabang-cabang perusahaan yang telah dilaksanakan hari Senin tanggal 24 Juni 2024. Bisa untuk kembali. Baik, terima kasih Bapak, permisi. Iya.